Wan. Jadi saya boleh cerita sedikit pengalaman dengan Santara. Jadi latar belakang Santara adalah kami mempelajari apa yang dibangun oleh Tiongkok. Itu dulu ya, saya minta izin. Jadi di Tiongkok itu ada dua bursa yang sangat besar. Yang satu yang namanya Shanghai Stock Exchange. Shanghai Stock Exchange adalah uh, bursa efek seperti IDX, seperti bursa efek Jakarta atau bursa efek Indonesia sekarang namanya. Yang kedua adalah Shenzhen Stock Exchange. Shenzhen Stock Exchange ini adalah bursa efek UKM, gitu. Ini ada ratusan ribu. Kalau di itu udah 20.000 kalau di Shanghai. Di New York Stock Exchange juga 20.000. Shenzhen ini adalah bursa efek UKM. Nah, kami memutuskan ada dua hal yang kita akan lakukan, yaitu membuat bursa efek untuk UKM, dan kedua menggunakan teknologi blockchain gitu ya. Nanti saya akan ceritakan ke blockchainnya. Tapi filosofinya dulu, bahwa urun dana ini kita mundur lagi sejarahnya. Dulu di negara Venesia, Venesia adalah negara di Eropa yang sangat maju di abad ke-12, 13, 14 karena memiliki koleganza. Koleganza adalah asal muasal urun dana bottom of pyramid, masyarakat bawah. Kemudian di sewaktu Belanda, VOC adalah perusahaan urun dana pertama, tapi untuk high corporate, untuk elit gitu ya. Dan elitis udah diwakili dengan Bursa Efek Indonesia, yang bottom of pyramid, kaum akar rumput ini belum punya bursanya. Jadi saya membuat itu adalah 27 Juli 2018 kita luncurkan, dan alhamdulillah satu perusahaan perlu dana 3 miliar, 2 hari sold out, perlu 1 miliar, 2 hari sold out gitu ya. Sampai 9 perusahaan UKM listing selalu sold gitu ya. Tahu-tahu kita disemprit sama OJK. Kita dikasih kartu kuning gitu. Saya bilang, loh, kok kami dikasih kartu kuning? Kami nggak main bola, kami main kasti. Kita bilang, kita ingin membuat bursa UKM di Indonesia. Bursa UKM itu kemudian 2018 kami meluncurkan yang namanya Santara. Kita dalam waktu 2 bulan bisa membantu teman-teman UKM, tapi kita kena semprit sama OJK. Nah, OJK, kita tanya kenapa kami disemprit, karena Anda melanggar karena belum ada peraturannya. Saya bilang, kalau di negara seperti Jepang, Singapura, Amerika, atau Eropa, jika ada sesuatu yang belum ada peraturannya, itu masukkan saja ke regulatory sandbox. Jadi selama tidak melanggar hukum pidana gitu, diawasi aja di regulatory sandbox. Dia bilang, kami nggak biasa dengan regulatory sandbox. Jadi tolong jangan jalan dulu, karena belum ada peraturannya. Jadi membuat peraturannya berapa lama? Wah, ini harus DPR, harus ini. Waduh, saya bilang, oke, ini yang membuat saya pikir bernegara susah sekali. Saya bilang, gimana kalau kita pakai prinsip Islam saja? Di agama saya Islam itu semuanya halal kecuali yang Allah haramkan. Jangan dibalik. Semuanya haram kecuali yang dihalalkan oleh OJK. Anda lebih hebat dari agama saya gitu. Itu asal muasal saya bertanya, harusnya jalan aja gitu ya. Nah, singkat cerita kita berdiskusi, tapi nggak keluar izinnya, nggak jadi peraturannya, tapi terus digarap, kami berdiskusi panjang sama OJK. Terus saya ketemu sama senior saya, di mana senior saya menyarankan gugat saja negara. Dan sejarahnya adalah dia pernah menggugat negara, dulu dia ingin membuat TV lokal, nggak boleh, TV harus nasional. Kemudian grup ini menggugat negara, judulnya adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh negara, dan dia menang, akhirnya lahirlah JTV. Dan akhirnya sekarang ada ratusan perusahaan TV lokal setelah digugat tadi oleh perusahaan yang melahirkan JTV tadi. Nah, dia bilang, bosman, Anda gugat aja negara. Nah, kemudian kita menggugatnya gini. Kami menggugat negara adalah perbuatan yang melanggar hukum dilakukan oleh negara karena melanggar hak konstitusi saya untuk bebas riba. Jadi saya ulangi, saya menggugat negara.
saya menggugat negara dengan pasal perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh negara karena melanggar hak konstitusi saya untuk bebas riba. Karena di dalam urun dana itu kan bagi hasil. Jadi insya Allah bebas riba gitu ya. Ini secara singkatnya teman-teman. Alhamdulillah, gak lama setelah itu OJK dan kami menjadi sahabat akrab, izinnya keluar sehingga Santara adalah perusahaan urun dana pertama yang memiliki izin lengkap dari OJK, dan sekarang udah berjalan tahun ketiga. Saat ini ada 350.000 investor receh yang rata-rata menaruh uang antara 1 sampai 10 juta rupiah. Jadi saat ini alhamdulillah di tangan kami ada 2,8 triliun dana dari masyarakat yang harus disalurkan ke UKM-UKM. Dan UKM yang harus bisa, ada syaratnya dari OJK, harus perusahaannya udah berdiri, berbentuk PT. Jadi kami belum bisa membantu, karena peraturan OJK, nanti kita akan ubah aturannya, berbentuk PT dan perusahaan ini sudah jalan. Jadi tidak boleh yang greenfield, yang belum ada traction, yang belum ada omset gitu ya. Oke, jadi tapi kita tahu dari puluhan juta UKM, memang UKM usaha mikro, kecil, dan menengah, yang menengahnya kita bisa bantu, dan menengahnya pun ini udah jutaan gitu ya, jutaan perusahaan kelas menengah. Jadi mungkin besarnya listingnya di Bursa Efek Indonesia, menengahnya listingnya di Santara, nanti kita pikirkan bagaimana untuk yang kecil dan mikronya gitu ya, satu-satu. Karena saat ini negara belum juga turun bagaimana pendanaan. Contoh Buya. Kalau kita pendanaan saat ini kan sangat konvensional, yaitu ke bank. Sementara bank itu punya kata-kata mantra, ada jaminan apa tidak. Jadi Indonesia sejak 98, 2000 tepatnya, IMF masuk, Indonesia dikunci perbankannya. Ini teman-teman perbankan sangat setuju nih. Indonesia dikunci perbankannya karena dulu kita boleh project based loan. Project based loan itu kalau kita dapat project ngelas pagar, maka project itu bisa kita pinjam ke bank tanpa aset. Tapi sekarang namanya aset based loan. Jadi apa-apa harus pakai aset. Harus ada kolateral. Jadi misalnya seseorang punya 30 ayam geprek, tapi 30 lokasinya itu nyewa. Sehingga dia tidak punya aset. Walaupun ada omset, ada profit, dan perusahaan udah jalan 10 tahun. Waktu dia mau buka cabang ketiga ke 33, 3 cabang sekaligus, dia tidak punya aset, bank tidak bisa membiayai. Itu harus ada terobosannya. Itulah akhirnya urun dana Santara hadir. Jadi teman-teman sahabat dimanapun, kalau Anda tidak punya aset, tapi punya omset dan punya bisnis, datang ke kami, datang ke kita, fundingnya pasti kita bisa keluarkan. Dan ada yang menarik, saat ini Santara mengantongi izin sebagai tadi perusahaan urun dana pertama, sekarang Santara mengantongi izin sebagai perusahaan bursa secondary. Bursa secondary ini kalau dia listing IPO, listing going public, kemudian dia masuk ke bursa secondary di Bursa Efek Indonesia. Santara punya bursa efek UKM yang saat ini baru 10 perusahaan, dan kita berharap ini akan tumbuh. Jadi ada exit plan-nya. Anda masuk di UKM sebagai investor, Anda bisa exit di bursa efek UKM atau bursa secondary. Jadi itu adalah salah satu terobosan yang Santara buat saat ini sebagai lembaga urun dana pertama di Indonesia dan lembaga bursa efek UKM pertama di Indonesia, dan satu-satunya saat ini. Demikian Buya, dan demikian Pak Muher, mudah-mudahan menjawab teman-teman masalah ekonomi global yang dimasalahkan ke lokal, dan lokal solusinya adalah dengan UKM kita bergerak dari akar rumput, dari bottom